melanjutkan bahasan kita dalam kitab fikih, masih di dalam bab tayammum. Ya. Wasyurutuhu tsamaniyatun, dan syarat sahnya tayamum itu ada 8. Ya. Tayamum ini ada syarat sah yang kalau misalkan salah satu daripada syarat ini tidak dikerjakan maka tidak sah kita tayamum. Al-Islam, yang pertama Islam. Keluar dari itu orang kafir gak sah dia tayamum. Atau orang murtad, na'udzubillah, dia harus balik dulu ke Islam, syahadat lagi, kembali ke Islam, baru dia boleh tayamum. Kalau enggak maka gak sah. Yang kedua tamyiz, yaitu sudah mandiri. Ya, anak kecil yang udah makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, mandiri, usia-usia 7 tahun kayak gitu ke atas, 8 tahun. Jadi udah mandiri. Kalau anak-anak yang dia maaf-maaf idiot atau misalkan belum mandiri maka tidak sah tayamum. Wa adamul manafi min nahwi haidin, dan syarat sah tayamum yang berikutnya itu tidak ada sesuatu yang dapat mencegah, sesuatu yang tidak menjadikan tidak sahnya kita melakukan tayamum. Kayak seperti di sini apa, minahwi haidin, seperti perempuan yang dalam keadaan haid, maka dia tidak boleh melakukan tayamum. Kalau perempuan lagi haid nggak boleh, wudu aja nggak boleh, mandi junub aja nggak boleh. Begitupun tayamum karena termasuk ibadah. Wal ilmu bidukhulihi. Terus syarat sah tayamum, orang yang mau melakukan tayamum dia harus tahu tentang masuknya waktu. Kita udah bahas berapa kali tentang masuk waktu sholat ya. Kayak kapan terjadi awal waktu tuhri, zawal syams. Ya, pertama masuknya waktu zuhur apabila mana tergelincirnya matahari. Ya kan? Ila sholati lukul syai'in mithlu. Sampai kapan berakhirnya? Sampai apabila mana bayangan segala sesuatu itu sama seperti aslinya. Lebih dikit maka masuklah waktu asar. Berakhir waktu asar dengan terbenamnya seluruh matahari. Ya. Terbenamnya matahari itu menandakan masuknya waktu maghrib. Terakhirnya waktu maghrib dengan terbenamnya mega merah. Ya. Masuknya waktu isya dengan terbenamnya mega merah, dan berakhirnya waktu isya dengan munculnya waktu fajar. Ya. Kapan masuknya waktu subuh? Ketika muncul waktu fajar. Ketika muncul fajar maka masuklah waktu subuh. Berakhirnya kapan? Sampai terbit matahari. Itu yang diistilahkan dulu. Nah, itu orang yang mau tayamum dia harus tahu dulu udah masuk waktu apa belum. Kenapa? Karena tayamum ini ya adalah bersuci dalam keadaan darurat. Makanya di sini fala yasihu tayammum laha qabla dukhuli waqtiha. Maka tidak sah orang melakukan tayamum sebelum masuk waktunya. Li'annahu taharah daruriyah. Karena tayamum ini adalah bersuci secara darurat. Wala darurata qabla al-waqt. Dan tidak akan menjadi darurat kecuali sudah masuk waktu. Sebelum masuk waktu itu bukan darurat namanya. Kalau udah masuk waktu baru dikategorikan darurat. Masalah balma min rahli wa rubgati. Termasuk syarat tayamum, sebelum kita tayamum kita harus cari air dulu. Di perjalanan, kalau orang lagi di dalam perjalanan, di jalan, dia cari air di jalan. Ada air nggak? Ya dicari. Kalau nggak ada, dia tanya sama orang-orang yang bersama dia, rombongannya, rufqatuhu itu rombongan. Tanya sama rombongan, ada yang punya air nggak? Kalau ada, sini saya minta untuk wudu. Kalau nggak perlu dibayar, sini saya bayar, saya untuk wudu. Gitu. Wa yasta'ibuhum bi ayyunadi fihim man ma'ahu ma yajudu bihi aw bi'uhu aw in kana qadiran ala thamanihi. Dan itu dilakukan, mencari air itu harus menyeluruh. Ya, dengan dia mencari di perjalanan, di tempat jalan dia. Terus misalkan ketika dia berhenti, dia cari di sekeliling dia tuh. Terus dia tanya sama orang-orang kampung situ, misalkan ada penghuni, ada orang kampungnya, tanya siapa yang punya air, ya, atau sama rombongan dia tanya, ya, itu. Nanti kalau misalkan ada orang, oh saya punya, tapi harus beli,
Kalau dia sanggup beli, ya dia beli. Kalau enggak, ya udah mau nggak mau dia harus tayamum. Orang duitnya nggak cukup, nggak bisa beli air, udah dia tayamum. Ya, tapi kalau dia mampu, dia sanggup untuk beli air tersebut, maka dia beli. Kalau dia nggak bisa. Ada air tapi orang jual, duitnya nggak cukup buat belinya, maka dia cukup untuk melakukan tayamum. Wa wujudu sababin illah. Terus termasuk daripada syarat sah tayamum apabila mana ada sebab yang membolehkan dia untuk melakukan tayamum, kayak seperti adanya penyakit illah, kayak luka. Ya, orang kan kemarin kalau misalkan kita tayamum boleh disebabkan karena ada luka, yang mana luka tersebut kalau misalkan kena air dia lama sembuhnya, atau malah nanti bakal tambah parah, atau nanti bakal menjadikan cacat di anggota tubuh orang tersebut, maka boleh dia tayamum. Ya, al-faqdima, atau juga disebabkan karena memang tidak ada air sama sekali. Ya, makanya kemarin udah semuanya dibilang semua penyebab tayamum itu satu, ya kan, disebabkan nggak ada air atau tidak mampunya dia menggunakan air itu. Ya. Wa adamul hail. Nah, ini apa syarat sah tayamum itu tidak ada penghalang. Ya. Wallahu a'lam adamul hail di sini. Wa taqaddama izalatu najasan badani walau an ghairi a'dha'i tayammum. Terus termasuk daripada syarat sah tayamum, orang yang mau melakukan tayamum maka dia harus membersihkan dulu najis yang ada pada tubuhnya, walaupun najis tersebut bukan di bagian anggota tayamum. Anggota tayamum ini kan wajah sama tangan doang. Nah, kalau misalkan ada najis di tubuhnya tapi bukan di anggota tayamum, di anggota yang lain, maka itu dia harus hilangkan dulu, harus bersihkan dulu najisnya tersebut, ya kan, baru dia boleh tayamum. Dan tayamum tersebut hanya cukup untuk dilakukan satu kali fardu, ya. Nah, itulah syarat sah tayamum, ya. Jadi yang pertama Islam, yang kedua dia harus sudah mandiri, yang ketiga tidak ada sesuatu yang tidak mengesahkan dia, tidak menjadikan sahnya dia untuk bertayamum. Terus yang keempat mengetahui tentang masuknya waktu sholat. Ya, terus yang kelima mencari air di perjalanan, di rombongan, dan dia terus dia harus menyeluruh. Ya, maksudnya dia melakukan itu dengan secara merata. Pertama dia cari, habis itu dia tanya kepada rombongan, habis itu dia cari lagi di tempat di kampung-kampung, dia tanya siapa orang yang punya air, saya mau beli untuk berwudu. Kalau dia bisa beli, mampu, duitnya cukup, maka dia harus wudu. Kalau dia ada orang yang mau jual air tapi dia duitnya nggak cukup, udah cukup dia tayamum. Ya. Terus adanya sebab, wa wujudu sabab min illah. Adanya sebab, syarat tayamum itu adanya sebab yang membolehkan dia untuk melakukan tayamum, kayak seperti ada luka, ya, atau misalkan tidak ada air, wa adamul hail, dan juga tidak ada penghalang. Allah alam maksud penghalang di sini. Wa taqaddama izalatun najasan badani, dan yang terakhir syarat sahnya tayamum tersebut, orang yang mau tayamum harus menghilangkan najis dulu daripada badannya, walaupun najis tersebut berada di tempat bukan anggota tayamum. Nah, itulah syarat sahnya tayamum. Ada pertanyaan nggak? Kalau yang keempat kan tadi mengetahui masuknya waktu sholat ya, Bu. Ya. Misalkan johor nih jam 12, kita tayamum jam setengah 12, itu sah nggak, Bu? Ya nggak sah, belum masuk waktu. Oh, nggak kayak wudhu gitu. Iya, karena
tayamum itu bersuci secara darurat. Jadi dia harus benar-benar masuk waktu sholat. benar masuk waktu sholat baru ada lagi. Jadi semua masuk waktu sholat di sini. Ya orang mau nyolatin, kapan masuk waktu sholatnya? Ya orang mau nyolatin masuk waktu sholatnya, yaitu ketika mayitnya udah dimandikan, udah dikafankan, itu masuk waktu sholat. Sama. Nah kalau di dalam kitab lain syarat sah tayamum itu ada 10. Yang pertama harus dengan tanah tayamum. Terus yang kedua, tanahnya tersebut suci. Ya, tanahnya harus suci. Terus yang ketiga, tanahnya nggak boleh tanah yang habis dipakai, tayamum mustakmal, nggak boleh yang mustakmal. Terus yang ke berapa ya? Yang ketiga, yang keempat, tanahnya tersebut tidak tercampur dengan tepung atau dan yang lainnya. Jadi harus murni debu, tanah doang, tapi mengandung debu. Ya, nggak boleh kecampur yang lain. Kalau kecampur pasir nggak boleh. Kecampur pecahan-pecahan genteng atau apa nggak boleh. Jadi harus tanah doang. Ya, terus syarat yang ke berapa ya? Yang kelima, yang keenam. Yang kelima, dia harus menuju kepada tanah tersebut. Maksud di sini apa? Memindahkannya. Ya, jadi jangan mukanya yang tanah yang menuju ke dia, ya kan? Tapi dia yang harus menuju ke tanah. Jadi kalau misalkan ada orang nih musim habis banyak mobil yang nguruk misalkan, yang akan jalanan tuh debu mulu, wah mau tayamum terus dia pakai motor enak begini, jadi debu, kena debu, dia yang menuju ke debu, bukan debu yang menuju ke dia, itu nggak boleh. Jadi harus kita ambil, kita pindahkan debu tersebut, tempelkan ke wajah. Terus yang keenam, dia harus mengusap kedua wajah dan kedua mengusap wajah dan kedua tangan. Wa yuzila najasa awalan. Terus syarat yang ketujuh, dia harus menghilangkan najis terlebih dahulu. Kayak tadi sama, ayat taqaddama izalatun najas fi badanihi awal. Jadi syarat sah tayamum itu harus menghilangkan najis yang ada di badannya, atau walaupun itu najis berada bukan di tempat anggota tayamum. Terus yang ke-8, dia harus mengetahui dulu tentang kiblat, sama kayak tadi, ya kan? Terus yang ke-9, tayamum itu harus sudah masuk waktu. Cuman di sini dibilang, kalau tadi kan nggak ada, orang tersebut harus tahu dulu kiblat, arah kiblat nggak ada. Tapi kalau kayak di dalam kitab yang sebelumnya kayak Safinah ada. Cuman ada sebagian orang ulama yang mengatakan itu sunnah. Ada yang mengatakan itu bukan syarat kayak gitu. Terus yang ke-9, daripada syarat-syarat tayamum, orang tayamum tersebut harus sudah masuk waktu kayak tadi. Jadi kalau orang tayamum sebelum masuk waktu, maka tidak sah tayamumnya, karena tayamum ini adalah bersuci secara darurat dan tidak akan terjadi darurat kalau belum masuk waktu. Waya tayamum malikul fardin, dan yang terakhir, tayamum itu hanya bisa digunakan untuk satu kali fardu, ya. Tapi satu fardu sama sunnah boleh, ya kan? Kayak kita misalkan ya habis tayamum terus kita mau beli apa aja nggak apa-apa, ya kan? Tapi kalau untuk sholat fardu lagi, maka itu tidak bisa. Allahu a'lam. Jadi sama sebenarnya, syarat-syarat sahnya sama kayak yang ini juga sama, ya kan? Nah itu dia, kalau memang dia sanggup untuk, kalau misalkan kayak
dia buang air kecil atau buang air besar kan bisa pakai batu. Tapi kalau ada najis di tempat lain, nah kalau memang dia nggak mampu untuk melakukan menghilangkannya dengan apa namanya air atau apa, nah, dia tetap wajib sholat dengan keadaan dia seperti itu. Itu kayak sholat menghormati waktu. Nggak bisa menghilangkan najis itu harus, kalau nggak dengan tadi batu atau kalau nggak dengan air. Kalau dilap begitu doang itu nggak bisa sebenarnya. Ya kayak sekarang banyak orang kadang ya ada najis dilap gitu nggak bisa menghilangkan najis. Cuman ada, tapi itu bukan di mazhab kita. Bisa dengan apa? Dengan matahari dijemur. Makanya itu dibilang itu boleh untuk mazhab orang awam. Kayak orang awam yang nggak paham cara mencuci pakaian, makanya usahakan. Saya dulu pernah sering, kadang suka saya sampaikan di majelis, ya kalau bisa orang jemur pakaian itu yang langsung kena terik matahari. Jadi kalau misalkan tuh pakaian masih ada najisnya, kena matahari maka bersih. Tapi bukan matahari, tapi boleh digunakan untuk orang awam. Kita kasih tahu orang awamnya seperti itu. Kalau jemur pakaian dengan di tempat yang nggak kena terik matahari, jadi harus yang langsung kena terik matahari. Ya. Boleh, bisa dengan itu doang. Jadi berjemur